Ya kan kalian angkatan pertama, jadi kalian harus bisa gini. Gue langsung kaget itu. Oke. Lah, angkatan pertama mengukur kebahagiaan kan nggak bisa diukur tuh. Iya. Butuh faktor-faktor apa yang harus diukur buat menentukan kebahagiaan itu. Kalau David baik juga nggak kabar. Udah. Hai, selamat datang di Akalogi, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jurusan yang usianya baru 4 tahun di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Telah hadir bersama saya Surya Maulana Adi Putra dari jurusan Statistika Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2017. Halo Surya, gimana kabarnya? Baik David. Oke Surya, dulu masuk Statistika ini jalurnya apa Sur? SBM dong. SBMPTN? Iya. Nah, oke, pilihannya berapa Sur? Ketiga. Oke, berarti lo apakah emang dulunya pengen statistika atau gimana, Sur? Pas lagi SMA tuh dulu? Dulu pilihan pertama sih ini ya, teknik kimia. Soalnya emang agak tertarik juga di kimia. Cuma ya karena gue merasa mampu di statistik, jadi untuk pilihan kedua sama ketiga gue milihnya statistik. Statistika juga gitu ya? Iya. Oke, tapi dulu Sur kan 2017 ini statistika UNJ baru berdiri, yang tadi gue bilang di openingnya. Oh, iya. Nah itu lo dulu tahu nggak sih sebenarnya statistika baru dibuka di tahun 2017 gitu? Sebenarnya sih nggak tahu, Fit. Nggak tahu Jadi lah. pas masuk, pas dosen ngomong, ya kan kalian angkatan pertama, jadi kalian harus bisa gini. Gue langsung kaget itu. Oke. Lah, angkatan pertama, kaget aja gitu. Gimana ya, kayak gue tuh nggak tahu hal yang penting gitu. Kan harusnya kan kayak baru banget ya, kayak ini prodi baru nih, belum pernah, tapi gue nggak tahu. Dan gue udah masuk gitu. Oke, tapi pas dulu tuh dasar pemilihannya apa karena emang lu nggak boleh keluar kota atau gimana Sur? Lagi nggak pilih di Jakarta? Sebenarnya sama orang tua ya, disarannya Jakarta aja biar nggak ribet juga kan. Kalau keluar kan harus biaya ngekos macam-macam. Oke, selain dulu kalau pilihannya di sini Sur, dulu ada coba-coba ya di tempat lain nggak sih Sur? Coba dong. Apa tuh? Statistiknya? Oh iya. Kan statistik. Jadi tuh sebenarnya pilih statistik karena selain gue mampu juga sebenarnya tuh disuruh dulu kan, coba ini aja kedinasan. Cuma kalau STAN kan rada gimana ya, apalagi gue ada tes fisik itu kan, gue rada nggak bisa gitu. Jadinya disarankan aja STIS, nggak ada tes fisiknya, ya udah gue ikut kan. Terus dulu, jadi kalau boleh gue tahu Sur, lo lebih persiapan untuk tes TIS atau ke SBM-nya dulu? Dulu yang kayak bener-bener sampai belajar banget gitu ya STIS. TIS? Iya. Oke, terus lo sampai tahap berapa Sur di TIS? Tahap 3. Tahap 3, jadi boleh ceritain tuh tahap-tahapnya? Jadi pertama itu yang matematika sama bahasa Inggris, nah itu sampai lolos lah pokoknya. Tahap kedua itu yang apa sih namanya? TKD. Ya, TKD gitu. Nah itu juga lolos. Nah yang tahap ketiga ini psikotes kalau nggak salah. Nah itu baru nggak lolos kan? Lolos ya. Tapi waktu itu lo pas nggak keterima itu sedih nggak sih Sur? Gimana ya? Posisinya waktu itu ngomong-ngomong itu posisi lo ketika ketolak tuh udah keterima atau belum? Belum pengumuman SBM. Oh belum pengumuman SBM gitu ya? Oke. Dibilang sedih sih, gimana ya? Soalnya juga pas gue lolos tahap 2 tuh gue ngerasa gue pasti lolos nih. Jadi kayak ya emang pasti lolos kan, kayak gue nggak gimana ya? Kayak gue tuh udah ngerasa wah gue nggak mungkin gak lolos nih. Tapi pas tahap ketiga tiba-tiba nggak lolos, langsung kayak ya nggak apa-apa lah. Tapi gimana ya? Kayak ya anjir masa gue nggak lolos kayak gitu. Padahal mah kalau dibilang ngarep apa nggak ngarep ya kayak nggak ngarep aja gitu. Tapi begitu ketahuan gak lolos langsung sedih-sedih juga sih. Oke. Jadi yang pernah kecewa ternyata ya. Oke Sur, tapi setelah lo masuk ke UNJ, biasanya kan kita kenal tuh UNJ kampus pendidikan. Iya. Gelarnya biasanya SPD. Nah kalau statistik ini sendiri apakah emang jadi guru statistik sih Sur? Atau gimana nih, boleh ceritain nggak? Untuk gelarnya ya SSI, Sarjana Sains. Jadi untuk jadi guru statistik mungkin enggak ya, soalnya kan kalau pelajaran statistik kan kalau guru biasanya masuknya ke dalam matematika itu pelajarannya. Iya, terus? Nah kalau misalnya untuk itu paling jadi dosen, cuma kan kalau dosen harus S2 dulu, harus lanjut dulu di paling tuh biasanya kalau dosen statistik di UNJ itu biasa lulusan dari PB gitu. Oke. Jadi untuk yang sobat akal di rumah ini bukan pendidikan statistika ya, tapi emang S1 statistika ya Sur ya. Jadi kalau berbeda murninya lah gitu kan. Nah oke Sur, setelah lu masuk, apa yang lo rasakan pertama kali perbedaan di SMA dengan di kuliahnya? Gimana ya? Kalau perbedaan, mungkin gue kayak emang udah niat pengen berubah gitu. Oke, berubah tuh gimana dulu Sur? Boleh jadi gue dulu kan abis gimana? Dulu tuh gue jarang main istilahnya. Jadi kayak abis pulang sekolah langsung pulang. Kalau diajak main juga
jarang-jarang maunya gitu kan, walaupun kadang main juga. Nah tapi kalau di kuliah nih gue mulai membuka diri lah istilahnya, kayak mulai sering kemana-mana, mulai sering nongkrong-nongkrong, ikut organisasi ya gitu-gitu. Emang itu kayak gimana ya? Jadi kalau dibilang perbedaan kuliah sama SMA ya emang karena dari gue nya berubah juga, jadi gue nggak bisa membandingkan antara kedua ini gitu. Oke, karena emang dari awal sudah niat untuk berubah ya Sur. Iya. Kayak kalau dari teman-temannya Sur gimana? Lu merasa nggak sih kayak culture shock gitu dengan di SMA? Kayak enggak sih, soalnya kayak mungkin masih kebanyakan tuh kayak masih sekitaran Jakarta ya, jadi Sampai gitu ya. ya sama aja, mungkin ada beberapa yang dari luar dan yang ngomongnya tuh kadang-kadang masih ada logat-logat daerah itu buat kaget, cuma kan cuma beberapa doang, jadi nggak terlalu ngaruh secara signifikan sih. Oke, dari pas lagi masuknya. Kayak dari pelajarannya sendiri Sur, gue kan pengen tahu nih. Di SMA kita belajar statistik yang sederhana lah, kayak ngitung rata-rata, simpangan baku gitu-gitu. Tapi sebenarnya statistik sendiri itu belajar apa sih kalau di UNJ khususnya nih yang lo pelajarin? Oh kalau statistik UNJ itu sebenarnya kalau yang dari visi dan misinya, Wih, ini sih ngomongnya. dia tuh menciptakan lulusan yang berfokus pada bidang psikometri. Gitu. Jadi itu psikometri tahu nggak Fit? Apaan? Belum tahu tuh apa. Gila. Tapi pernah dengar tuh. Jadi itu berfokus pada pembuatan instrumen. Instrumen. Jadi misalnya kayak mengukur kebahagiaan, kan nggak bisa diukur tuh. Iya. Butuh faktor-faktor apa yang harus diukur buat menentukan kebahagiaan itu. Nah itu pengennya berfokus di situ di UNJ-nya kayak gitu. Terus kalau yang tadi yang dipelajarin gitu kan, kalau yang di SMA kayak yang menjadi itu sebenarnya itu masih dasarnya banget kan. Kayak gimana ya? Statistika deskriptif lah namanya. Sedangkan kalau yang udah masuk kuliah tuh kayak gimana jelasin ya? Kan kalau di kan ada kayak penelitian, hipotesis apa gitu-gitu. Nah, kalau sedangkan kalau di SMA kan nggak belajar kan? Iya, Cuma betul. kayak belajar kayak Nyajikan datanya doang. menyajikan data, median, inian, timpangannya. Nah, kalau itu tuh kayak lebih berfokus ke Analisanya uji gitu ya? statistika gitu. Dia juga baru masuk juga rada bingung kan menentukan H1, H0 aja. Bingung gitu. Hipotesis awalnya. Iya. Oke. Jadi kalau boleh bilang susah atau nggak Sur belajar statistika secara benerannya gitu di kuliah? Kalau statistikanya nggak terlalu sih ya, soalnya banyak juga kan kayak tutorial gitu di internet juga banyak. Cuma susah mungkin kayak yang udah nyerempet matematika kayak gitu, kayak penurunan rumus dari mana, dapetin rumus statistika dari mana, itu rada ribet sih. Oke. Tapi kalau di statistika sendiri Sur, untuk yang gue dengar kan emang statistika tuh banyak menggunakan software sendiri. Iya. Kalau lo juga berarti di kuliah gunain software yang untuk analisa datanya gitu ya Sur? Iya. Oke, makanya apa biasanya? Kalau yang banyak sih R ya. R ya? Iya. Kalau di UNJ sendiri ada alat labnya gitu nggak sih Sur untuk statistik tuh? Kalau lab komputer ada sih, dipakainya paling kalau misalnya ada mata kuliah yang pakai pemrograman kayak pakai Python gitu baru disuruh ke lab. Oh gitu ya, tapi kalau enggak ya enggak gitu ya? Iya. Tapi setidaknya ada yang memang disediakan? Iya ada. Oke Sur, kalau dari sejauh ini ya semester 7 yang lo rasain mata kuliah yang paling lo suka tuh apa Sur? Kalau di statistika sejauh ini? Kalau misalnya gitu ya, kalau yang paling gue suka sih paling IRT ya sejauh ini. Oh iya. Selain karena gue bisa juga. Enterprise respon teori itu ya? Iya, soalnya itu kayak hal baru gitu loh. Soalnya kan kayak dari semester awal ke semester 5, semester berapa tuh belajarnya kayak statistiknya gitu-gitu doang kan, uji ini, uji itu. Nah mulai IRT ini mulai kayak hal yang baru gitu loh kalau menurut gue. Kayak anian soal, kayak gue soal nilai kepintaran berapa gitu-gitu, kayak gimana ya? Kayak tertarik aja gitu loh kalau sama hal kayak gitu. Kalau yang itu kan paling suka, kalau yang paling susah tuh apa Sur kalau di sana? Gue sih kalkulus. Kalkulus yang paling, karena lu berarti bukan matematika banget nih ceritanya. Oke. Terus kalau dari apanya lagi? Kalau ujiannya statistika di sana tuh gimana Sur? Ngerjain soal kah atau gimana? Ngerjain soal sih kebanyakan, soalnya kan masih deketan sama matematika gitu ya. Mungkin ada tuh kayak apa sih namanya, kayak dikasih soal terus kita suruh ngerjain pakai software gitu. Itu ada, tapi biasanya tuh matkul yang gimana ya, waktu itu kalau salah rancangan percobaan apa. Gitu. Jadi ada kasus ntar gimana kita harus buat tabelnya bagaimana. Itu bentuknya project ya Sur berarti ya nanti? Project, tapi masih dalam kelas loh waktu itu. Dalam kelas suruh bawa laptop, di lab kok nggak salah. Jadi ada yang boleh bawa laptop sendiri, boleh pakai laptop, boleh pakai komputer lab gitu. Ya gitu. Oke, Sur, kalau dari itu tentang kegiatan akademis lagi, gue pengen nanya nih, kalau seandainya di UNJ itu ada program magangnya nggak sih Sur? Gitu. Yang gue tau nggak ada. Yang ada kalau di UNJ nggak tahu kalau di UNJ, tapi kalau di statistik setahu gue nggak ada. Maksudnya kayak disalur-salurin gitu kan, nggak ada. Tapi lo sendiri kemarin magang nggak Sur? Magang. Magang itu didapatnya di mana tuh? Jadi kebetulan kan
lagi pandemi ya, jadi agak susah gitu. Nah, jadi kaprodi gue tuh membantu mahasiswa yang pengen magang. Jadi dicarilah istilahnya buat semester ini, nggak tahu kalau semester ke depannya gimana. Jadi dapet lah magang. Oke, Sur. Tapi kalau dari ini sisi prospek kerjanya nih, mungkin di bagian di rumah udah sering dengar tuh data scientist sama data analis ya, Sur. Katanya itu banyak dari statistika. Nah, apa sih yang lo tahu tentang data scientist dan data analis, Sur? Dari namanya data analis itu menganalisis data ya. Kalau data scientist kan istilahnya kalau yang gue tahu tuh kayak lebih gimana ya? Kayak tingkat lanjutnya lah istilahnya. Jadi kayak kan kalau data analis cuma menganalisis data. Kalau data scientist tuh kayak semuanya. Jadi nggak menganalisis doang, kayak cari-cari datanya, terus mengambil kesimpulannya. Pokoknya intinya tuh mengambil keputusan dari data yang udah dibuat gitu. Jadi kan sebenarnya kan kalau kenapa data scientist bisa katanya gaji tinggi macam-macam itu tuh yang buat mahal tuh karena pengambilan keputusannya. Kan kalau misalnya data analis kita cuma ngolah data, ntar yang kita kasih ke istilahnya ke atasannya, kasih, nah udah terserah mereka. Nah kalau kita kan sekaligus menentukan apa yang mau dilakukan oleh data itu, apa yang terserah diambil dari data yang udah kita analisis. Oke, itu yang paling menariknya dua itu ya teman-teman. Nah tapi selain itu Sur, apalagi sih prospek kerja dari yang lo udah tahu nih sejauh ini dari statistika UNJ apa sih? Kalau waktu itu sih gue ngambil ini ya, apa sih namanya? Peminatannya matematika keuangan. Yang pokoknya yang berhubungan sama manajemen risiko. Manajemen risiko. Oke. Nah itu udah sebenarnya gue sempet dikasih tahu juga kan sama relasi-relasi gue. Jadi sudah saudara lah. Kayak yang lagi naik tuh sekarang tuh profesinya ini. Jadi aktuaris itu salah satunya gitu. Aktuaris ya. Aktuaris tuh kayak gimana ya? Lagi naik-naiknya. Terus akhirnya gue diarahin ke sana, terus gue coba juga kan matematika keuangan ini, ternyata bisa gue, jadi gue pengennya ke sana gitu, ke aktuaris. Sendiri deh. Selain itu apa lagi prospek kerjanya? Apalagi ya, analis sudah paling jadi dosen bisa. Atau statistician ya? Iya, statistician. Oke, ya, itu menarik banget. Nah terus kalau dari sisi tadi kan akademis ya sobat ya, sekarang kalau dari sisi non akademis lu Sur, apa aja sih yang lu udah lakuin di kegiatan kemahasiswaan di UNJ? Kalau gue non akademis gue seperti yang tadi gue bilang di awal kan, gue udah mulai ikut organisasi macam-macam biar nggak sama kayak SMA lagi. Akhirnya gue ikut namanya itu BEM Prodi. Itu di kan kalau di univ lain kan ada BEM fakultas ya. Nah kalau di UNJ ini ada BEM Prodi. BEM Prodi itu setara sama hima mahasiswa. Jadi kayak BEM skala kecil gitu. Nah gue ikut di sana. Gitu. Oh di bagian apa Sur menurut? Gue advokasi, gue kepala departemen. Wah, advokasinya. Oke. Terus selain itu Sur, gue dengar lo pernah ikut ini juga ya, Asian Para Games. Nah itu lo salah satu kegiatan lo juga itu ya? Iya itu pas gue semester 3 lah itu. Jadi kayak gimana ya? Volunteer bilangnya apa? Iya volunteer kayak gimana? Jadi pengalaman aja gitu, soalnya gue belum pernah ikut volunteer kan, tiba-tiba ikut sekali langsung gede. Ya start langsung internasional ya bahkan ya. Oke, itu pengalaman yang bakal tak terlupakan banget ya Sur ya. Oke, dari sisi lingkungan di UNJ Sur, terutama dosen-dosennya, ada nggak sih? Kalau gue penasaran itu dosen statistik apakah dia kerja di lembaga statistik juga atau cuma dosen doang Sur yang lo tahu? Setahu gue banyak yang misalnya tadi dosen matematika kan, cuma emang dia majornya di statistik gitu. Mulai dipindahin tuh ke, kan baru nih prodinya, mulai dipindahin ke prodi statistik. Terus ada juga yang prodi sekarang itu, setahu gue dia pensiunan BPS, terus mulai ngajar di UNJ, sekarang di kaprodi. Yang gue tahu itu sih yang BPS itu, yang dia kan nyari-nyariin tempat untuk magang juga tuh. Oh gitu. Oke, makanya relasi udah kenceng ya Sur. Iya, makanya ada beberapa mahasiswa juga yang disalurin ke BPS juga tuh. Oh gitu. Dapat tapi ya ada. Dapat. Gitu. Oke. Terus Sur, dari yang sejauh ini lo merasa nyaman kah kuliah di statistika nih ya? Sejauh 3 tahun gimana Sur? Nyaman-nyaman aja sih, belum ada yang aneh-aneh. Belum ada yang aneh-aneh. Dan lo kalau dari lo pribadi lo merekomendasikan nggak sih statistika itu ke sobat angka di rumah nih sebagai salah satu tujuannya? Gitu. Kalau kalian merasa mampu ya masuk aja, soalnya ada juga kan yang nggak kuat itu akhirnya keluar juga. Oke. Terus kalau dari ini Sur, biaya kuliahnya di UNJ itu kisarannya berapa Sur? Kan lo bagian advokasi tuh, berarti kan tahu tuh ya. Iya, kalau gue tahunya sih yang di statistik gitu. Oh, kayak statistik kan ya. BEM Prodi kan ngurusin Prodi. Oh iya. Boleh. Sebenarnya harus tahu juga sih di UNJ, cuma guanya nggak mau tahu lah ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi tuh ada yang dari 500 sampai 9 juta. Oke. Dibagi jadi 8 kelas gitu. Oke, jadi dari 500 sampai segitu. Nah terus kalau tadi gue 8 apa 9? 9 juta ya, oke.
Nah, jadi kalau dari situ ada nggak sih Sur selain itu kan tadi gue nanya tentang biaya kuliah, beasiswanya sendiri Sur banyak nggak sih sebenarnya di UNJ? Banyak. Oke. Jadi Kalau ada pokoknya intinya advokasi itu juga sering bagi-bagi info beasiswa gitu kan, tinggal apply doang. Biasanya ada yang dari kayak lembaga luar yang ngajuin, ntar disebarin lagi. Ada juga yang dari apa sih namanya? Aduh lupa. dari fakultas, dari Yang- Iluni, kan? Aduh lupa Pit. Tapi ada. Oke, tapi ada ya. Oke. Kalau lu sendiri Sur lu dapat beasiswa gitu nggak sih? Gua Ah. udah bidik misi. Oh bidik misi, kalau bidik misi itu berarti dari awal. Iya, jadi pas gua masuk ditawarin. Jadi gua nggak dari SMA tuh nggak ini dulu. Nggak tahu, ya? Nggak tahu. Terus Jadi- pas masuk tiba ditawarin kan. Oh ya udah mau gitu. Terus itu juga membantu gua buat ini juga kan, buat bersosialisasi gitu. Soalnya kan harus dipaksa ikut ini gitu. Oh gitu. Iya, jadinya bagus juga sebenarnya. Dulu sih rada malas ya pas disuruh ikut macam-macam kan, suruh ngurusin, tapi begitu udah kelar, jadi ngerasa kayak wah ngebantu gua nih gitu. Kayak ngebantu ngebangun diri gua. Jadi beasiswa itu nggak cuma sekedar kita dapat uang, tapi ada kegiatan yang harus kita ikutin ya Sur? Ya kan ada perjanjian aku Oh iya. harus ikut ini. Oke, Sur. Terus selain itu gue pengen tahu juga nih, tapi kan karena lo anak Jakarta, Sur, lo pulang pergi berarti ya? Iya, PP. Pulang pergi. Oke, jauh tuh ya berarti. Jauh lah. Coba berapa perjalanan Sur? Berapa jam? Kalau nggak macet 45 menit sih. 4 menit. Oke, kalau macet sejam. Iya sejam. Oke. Terus ini gue pengen tahu juga Sur, buat sobat akan cuma barangkali tertarik untuk ke Jakarta ke UNJ itu yang lo tahu nih sepengetahuan lo aja nih. Kira-kira harga kosan di dekat-dekat situ berapa sih? Karena gue nggak ngekos jadi gue kurang tahu sebenarnya ya. Ah. Cuma yang gue tahu tuh di depan UNJ, di pokoknya dekat pintu depan tuh ada kosan di situ. Tapi harganya temen gue jarang kos di situ, nggak tahu kenapa, mungkin harganya mahal atau gimana. Yang banyak tuh di belakang UNJ, jadi di belakang jalan raya dulu tuh, nah itu banyak rumah-rumah dempet-dempet tuh. Nah di situ tuh yang kosan banyak teman-teman gue. Katanya situ murah, tapi kebanyakan tuh buat putri doang. Kalau yang cowok rada jauh semua. Oh, Kalau jauh-jauh. buat harga, gue kurang tahu mungkin 600 sampai 700 kali. Oke, cukup murah ya kalau untuk situ. Oke Surya, sebelum gua ke penutup kalau minta saran, gue pengen adain quick question sama lo ya, jawab dengan Iya. cepat dan tepat ya. Oke Surya, ilmu atau nilai? Ilmu. Karena Ya, gue malu aja kalau gue bilangnya nilai gue gede, tapi saat dites, gimana ya, saat dites sama orang luar, gak bisa jawab apa-apa gitu. Malu, lebih ke malu. oke, akademis atau organisasi? Akademis. Karena Ya kan gue tujuan kuliah buat akademis. Bukan Oke. akademis. oke, pilih statistik deskriptif atau inferensial? Deskriptif. Deskriptif. Data kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kerja Kuantitatif. kuantitatif ya. Oke, terus pilih kerja di perusahaan atau di lembaga statistik? Perusahaan. Oke Surya, nah terakhir nih Surya, sebelum closing gue pengen minta dong saran lo untuk adik-adik sobat kakak di rumah untuk persiapannya nih mengejar PTN. Oke, silakan Surya. Ya gimana ya? Karena gue masuk PTN, udah pede gitu. Jadi mungkin saran gue tuh percaya aja sama diri sendiri gitu. Kalau lu merasa nggak mampu baru boleh ambil les, ambil macam-macam. Tapi kalau misalnya lu udah merasa bisa, pokoknya udah yakin dulu dah. Nah kalau udah yakin tuh pas ujian juga jadi pasti yakin. Gitu. Jadi kan kayak ada tryout, coba ikutin dulu tuh, kerjain dulu yang benar. Ntar kalau misalnya lu kayak udah wah ini udah lolos nih sebenarnya, nah lu tuh udah yakin aja di situ, jangan kayak gimana ya, kayak ragu sama diri sendiri. Intinya yakin dulu sama diri sendiri. Oke, intinya jadi yakin sama diri sendiri ya Iya. Surya ya. Oke Surya, terima kasih banyak ya sudah datang di hari ini. Ya, Sukses terus ke depannya ya, semoga skripnya juga lancar ya. Oke, kalau mau diundang, datang lagi ke sini ya. iya siap. Oke. Terima kasih banyak Sobat Kakak telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat Kakak, terima kasih banyak ya telah menonton video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan komen video kita ya, Serta subscribe channel YouTube kita dan follow Instagram kita. di bawah ini. Terima kasih.